Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Winda dan halo guys. Sebelum kita memulai video kali ini, izinkan saya beserta anggota kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, jadi di video ini saya tidak membuat video ini sendiri, melainkan di video kali ini saya membuat video bersama dengan anggota kelompok saya. Ya, dan video ini juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas final project dari mata kuliah struktur data. Oke, dan langsung saja kita perkenalan diri. Dan pertama-tama dari saya, perkenalan nama saya Muhammad Dafar Fikan Zanur, NIM 19112826, saya dari kelas 19 S1 IF4. Oke, dan segini aja dari perkenalan saya, dan untuk selanjutnya saya lanjutkan oleh anggota kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alfi Hidayat, biasa dipanggil Dimas. NIM 19112805 dari Prodi Informatika. Saya berasal dari kelas 19 IF4, asal dari Sragen. Kenalkan, nama saya Laode Muhammad Laskar Jihad, NIM 19112817, kelas 19 S1 IF04. Perkenalkan, nama saya Tisan Fauzan, NIM 19112804. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfikri Utomo, NIM 19112830. Asal dari Pulau Punjung, Darmasraya, Sumatera Barat. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oke, QQ adalah suatu kumpulan data yang mana penambahan data atau elemen hanya dapat dilakukan pada sisi belakang, sedangkan penghapusan atau pengeluaran elemen dilakukan pada sisi ke depan. Ya. Yang pertama di inhand 1 dan mintel 1. Variabel menggunakan array yang sesuai batas sesuai dengan max, serta head and tail adalah bagian awal dan akhir dari antrian. Kemudian di bawah ini cara pengecekan view. Array merupakan sebuah variabel yang menyimpan lebih dari satu buah data yang memiliki tipe data yang sama. Yang pertama, define max 10. Ini digunakan untuk batas tag yang ingin dibuat atau lebih. Yang kedua, ini variabel. Variabel ini menunjukkan data array yang paling akhir dimasukkan ke data array. Dan ini array berisinya dengan member yang berisinya cuma 100 orang. Di fungsi boolean, pada kondisi pemeriksaan jika tail min 1, maka kita dapat pop atau mengurangi atau mengambil data pada tumpukan array di fungsi boolean pada kondisi kini memeriksa. Yang kedua, jika tail max min 1, maka push atau kita dapat menambahkan atau mengumpulkan data mengembangkan nilai dengan tipe data string numerik untuk mengembalikan nilai dengan tipe data boolean seperti true ataupun false. Ini buat untuk perulangan. Pertama, kita masuk ke tambahkan antrian, ambil dari kategori terserah, ambil kategori contoh manual, nama, kendaraan, merek kendaraan, nah ntar masuk ke antrian ke 1, kemudian kita tambahkan lagi. Kita mengambil manual, ya, menggunakan hidroponik dengan nama Tizam, kendaraan motor, merek kendaraan Supra. Nah, kita masuk antrian 2, kita ke daftar panggilan, kita ke panggilan antrian. Ya, kan kita urut, kita mengambil langkah FIFO, first in first out. Kemudian kita masuk ke daftar panggilan, yang belum kepanggil adalah yang terakhir. Saya akan menjelaskan apa sih itu pointer. Pointer merupakan sebuah variabel yang berisi alamat dari variabel lain. Suatu pointer dimaksudkan untuk menunjukkan ke suatu alamat memori sehingga alamat dari suatu variabel dapat diketahui dengan mudah. Arti pointer dalam bahasa sehari-hari adalah petunjuk atau bisa dibilang penentu, atau pointer secara sederhana bisa diartikan sebagai tipe data
yang nilainya mengarah pada nilai yang terdapat pada sebuah area memori atau alamat memori. Namun dalam bahasa C, pointer bisa berfungsi sebagai variabel array, berarti pointer sebagai penunjuk elemen array ke 0 dan variabel C. Oke, sekarang saya akan menjelaskan di codingan kami, yaitu adalah struct, adalah bagian saya. Struct sendiri adalah salah satu fitur bahasa pemrograman C++ yang merupakan keyword yang memungkinkan kita untuk membuat suatu deklarasi atau membuat pengelompokan variabel dengan tipe data yang berbeda. Di sini kami telah membuat struct member yang dimana terdiri atas gabungan dari string nama, string alamat, dan int centang. Tiga itu adalah hal yang berbeda, jadi kami menggabungkannya. Dan struk-struk itu tersebut kami memasukkannya ke dalam beberapa void yang kami buat. Yang pertama adalah void daftar. Kami memasukkan struk di mana adalah ini if cari mbr dot nama. Yang adalah if jika mencari sama dengan mbr, i itu sendiri adalah 0 ya. Jadi nama yang ketemu adalah nama dari ini, nanti masukkan nama Anda. Terus kami juga memasukkannya ke dalam ini mbr nama ini juga. Masukkan nama Anda, masukkan alamat Anda, dan ini centang. Kami juga memasukkannya ke dalam void urut yang kedua. Void urut sendiri terdiri atas sama ketiga-tiganya, yaitu nama, alamat, dan centang. Terus selanjutnya kami juga memasukkannya ke dalam void tampilan. Void tampil maksud saya. Void tampil ini berguna untuk menampilkan apanya nanti. Ketika kita setelah mengisinya, kita akan ditampilkan ini oleh program, yaitu nama kita, titik-titik, siapa nama Anda, terus alamat di mana Anda tinggal, dan centang nanti. Terus kami juga memasukkannya ke dalam void cari. Void cari sendiri adalah void yang dimana Anda bisa mencari nama atau alamat tekan sembarangan nanti. Terus kami juga memasukkannya ke dalam void checklist, yaitu adalah void akhiran gitu. Oh ini, maaf. Kami memasukkannya ke dalam void checklist. Ini ada nama, masukkan nama member, nama kalian, ini masukkan, terus centang Anda, selamat dapat gitu. Oke, begitu saja dari saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sorting atau pengurutan. Sorting atau pengurutan adalah proses menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu atau algoritma yang digunakan untuk menyusun elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap elemen. Macam-macam sorting ada dua. Yang pertama urutan naik atau ascending. Yang kedua urutan turun atau descending. Yang pertama dulu urutan naik atau ascending, pengertiannya adalah yaitu mengurutkan dari data yang mempunyai nilai paling kecil sampai paling besar. Misalkan contohnya angka dari 1 ke 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang kedua urutan turun atau descending, yaitu mengurutkan dari data yang mempunyai nilai paling besar sampai paling kecil. Ini kebalikan dari ascending. Misalkan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, terus tujuan dari sorting yaitu yang pertama mudah untuk melakukan pencarian data, pemeriksaan data, dan pembelutan data. Kedua, mudah untuk melakukan penghapusan data jika sudah tidak diperlukan. Yang ketiga, mudah tidak melakukan penyisipan atau penggabungan data. Metode sorting ada 5. Yang pertama, bubble sort atau metode gelembung. Kedua, selection sort atau metode seleksi. Ketiga, insertion sort atau metode penyisipan. Yang keempat, merge sort atau metode penggabungan. Yang kelima, quick sort atau metode quick. Bubble sort. Bubble sort menggunakan prinsip pengapungan seperti pada pengurutan gelembung. Elemen yang bernilai paling kecil diapungkan, artinya diangkat ke atas atau ke ujung paling kiri untuk melakukan pertukaran.
atau untuk melakukan pengurutan ascending. Terus yang ketiga, mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Yang keempat, jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar jika pengurutan ascending. Yang kelima, jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar jika pengurutan descending. Yang keenam, bubble sort berhenti jika seluruh array telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan. Terus selanjutnya selection sort atau metode seleksi untuk melakukan pengurutan dengan cara mencari data yang terkecil atau terbesar untuk kemudian menukarkannya dengan data yang digunakan sebagai acuan atau sering dinamakan pivot. Terdapat dua pendekatan dalam metode pengurutan dengan selection sort. Yang pertama, algoritma dengan pengurutan maksimum atau maximum selection sort. Yang kedua, algoritma pengurutan minimum atau minimum selection sort. Yang ketiga, insertion sort, yaitu metode pengurutan dengan cara menyisipkan elemen larik pada posisi yang tepat. Pencarian posisi yang tepat dilakukan dengan pencarian beruntun. Pengurutan dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan di insert di posisi yang seharusnya. Selanjutnya kita akan melakukan ngerun program dari project kita. Nah, ini contoh execute-nya. Pertama kita coba yang nomor 4, kita buat member terlebih dahulu. Nah, ini di sini suruh masukin nama, misalkan kita nama saya sendiri dulu lah ya, Dimas itu, enter. Oh, data belum ada, coba kita masukin data terlebih dahulu kembali. Dimas, alamat Sragen. Coba kita buat member terlebih lagi, misalkan kita namain Fikri gitu lah. Terus alamatnya Padang. Kita buat lagi member Bayu itu Klaten. Terus kita buat member lagi satu dengan main Rian ya. Rian, alamatnya kita misalkan Jogja. Ini kita udah member dan buat, coba kita cek data member. Nah, ini kan masih belum urut kan, kita coba urutkan. Kita cek, pilih nomor 2 untuk mengurutkan member itu sesuai abjad nama. Data telah diurutkan, tekan, coba cek lagi 5. Nah, ini sudah urut sesuai abjad. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya akan membahas searching. Dan apa itu searching? Searching merupakan tindakan untuk mendapatkan suatu data di dalam kumpulan data-data tertentu berdasarkan satu kunci atau acuan data. Ya, jadi misalkan kita input data nih, lalu kita kepingin memastikan bahwa data kita ini benar-benar sudah masuk di dalam data yang kita inputkan. Dan tentunya kita nggak mungkin kan untuk mencari tahu data kita di dalam menu tampilan kalau misalkan banyak orang yang sudah input, karena itu akan memakan waktu tentunya. Nah, jadi kalian bisa memastikan bahwa data kalian itu benar-benar masuk dengan cara menggunakan fitur searching. Ya, jadi di sini saya akan contohkan caranya. Oke, dan ini dia program yang kami buat. Ya, di sini ini adalah kodenya ya, kode untuk searching, fitur searching. Dan untuk fitur searching sendiri ini saya masukkan di menu member. Oke, dan kita langsung saja mulai run. Oke, jadi seperti ini tampilan ketika program kita di running. Nah, tadi untuk fitur searching sendiri saya masukkannya di menu member. Nah, untuk ke menu member kita bisa langsung pilih ke AK4. Nah, seperti ini. Nah, tapi pertama-tama kalau kita mau tahu apakah data kita sudah masuk atau belum, kita tentunya harus mendaftar terlebih dahulu.
dengan cara pilih nomor 1. Nah, di sini masukkan nama Anda. Oke, jadi misalkan di sini masukkan nama saya Dava. Oke, masukkan lagi Dava, lalu alamatnya di Jogja. Oke, dan centang masih 1 dan tekan sembarangan untuk kembali. Dan kalau sudah begini berarti datanya sudah masuk. Oke, ntar nanti kita lihat. Oke, dan untuk selanjutnya di sini saya akan memasukkan nama salah satu anggota dari kelompok saya, yaitu Fikri. Oke, masukkan lagi Fikri, alamatnya di Padang. Oke, dan kalau sudah seperti ini sudah masuk, ntar nanti kita periksa lagi, lalu kita daftar lagi. Sekali lagi, saya di sini akan memasukkan nama teman saya, yaitu si Faujan. Oke, masukkan lagi Faujan dan alamatnya di Sragen. Oke, nah jadi seperti itu. Nah, untuk menampilkan data yang kita sudah inputkan tadi dengan cara pilih nomor 5. Nah, kalau di sini kan kita tentunya sudah bisa lihat lah, karena maksudnya kita bisa mudah untuk mencari data kita karena masih sedikit yang input. Tapi kalau misalkan sudah banyak, itu akan memakan banyak waktu. Nah, tentunya kita nggak akan mau untuk menghabiskan waktu kita dengan sia-sia cuman mencari data kita di menu pilihan. Nah, jadi biar mudah untuk memastikan bahwa data kita masuk dengan waktu yang cepat, yaitu dengan ke pilihan menu nomor 3, yaitu cari member atau searching. Nah, tadi kan saya sudah menginput 3 nama. Nah, di sini saya mau mencari nama saya sendiri, yaitu Dava. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini dan datanya sudah ketemu, yang berarti sudah benar-benar terinput data yang kita input tadi. Dan kalau misalkan ini belum ada sama sekali, atau misalkan pas kalian searching itu nama kalian tidak muncul, kalian pastinya belum input nama kalian. Oke, dan saya coba lagi. Tadi saya input 3 data, tentunya nama saya sendiri dan 2 nama teman saya. Oke, di sini selanjutnya itu adalah Fikri. Oke, dan data Fikri sudah ketemu. Lalu Faujan, dan data Faujan sudah ketemu juga. Ya, jadi seperti ini guys untuk searching. Ya, jadi mungkin segini aja dari penjelasan dari saya tentang searching. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.